Lihatlah bocah ini. Dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam, ia mengepalkan tangannya secara perlahan. Mobil di belakang dihancurkan langsung olehnya. Dia dibuli di sekolah. Juga tidak ada gadis yang menyukainya. Ayahnya seorang alkoholik dan kerap memukulinya. Sedangkan ibunya sedang sekarat karena penyakit kanker. Inilah yang menyebabkan dirinya introvert dan pengecut. Suatu malam, Matt mengundangnya ke sebuah pesta dansa. Ia tidak akan tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis sejak itu. Dipersembahkan kurang dari Chronicle lebih besar dari sebuah klub malam penuh dengan keramaian. Andrew memegang sebuah video kamera. Dia sedang merekam seorang gadis. Seorang pria mendatanginya. Pria ini adalah pacar gadis yang ia rekam. Kemudian ia dipukul oleh pria. Andrew yang pengecut langsung kabur. Ia berlari keluar dari klub malam. Matt dan Steve menemukan sebuah lubang. Sebuah lubang dengan fenomena supranatural. Terdengar suara misterius dari dalam lubang. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menelusurinya. Andrew mengikuti mereka dari belakang. Mereka menemukan sebongkah batu kristal misterius. Andrew ketakutan melihat fenomena ini. Steve menatapi batu kristal ini dan terpana. Batu ini memancarkan cahaya yang indah. Dan warna cahayanya berubah-ubah. Tiba-tiba hidung Steve mengeluarkan darah. Lalu ia jatuh pingsan. Ketiga remaja ini sedang bermain baseball. Sebuah bola dilempar. Matt menutupi wajahnya lalu berjongkok. Giliran Matt melempar bola kali ini. Tetapi bolanya terhenti di depan Andrew. Kemudian ia juga mimisan. Ternyata mereka bertiga memiliki kekuatan supranatural. Mereka duduk bersama menggerakkan mainan Lego. Tampaknya kekuatan Matt dan Steve tidak sekuat Andrew. Mereka keasyikan bermain-main dengan kekuatan ini. Mengganggu gadis-gadis di sekolah. Makan keripik kentang tanpa menggunakan tangan. Mengendalikan troli di supermarket untuk lelucon. Anak kecil pun tak lupus dari aksi mereka. Mereka menerbangkan bonekanya. Seorang remaja dipukul oleh permen karetnya. Berikutnya ia langsung terjatuh ke lantai. Mereka bahkan bisa menggerakkan mobil. Namun penggunaan kekuatan ini memiliki efek samping bagi mereka. Hidung Steve mengeluarkan darah. Kali ini mereka berada di jalan raya. Mobil itu terus membunyikan klaksonnya. Seolah-olah meremehkan mobil mereka. Andrew tak bisa menahan amarahnya. Ia melakukan gerakan melempar ke samping. Akibatnya, mobil itu jatuh masuk jurang. Matt dan Steve langsung bergerak menolongnya. Kemudian mereka membuat sebuah peraturan, bahwa tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan untuk menyakiti orang lain. Dan ini membuat Andrew tidak senang. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Siang harinya mereka akan berlatih di tempat kosong. Kemampuan mereka ibarat melatih otot. Jika semakin dilatih, maka semakin kuat. Sampai akhirnya mereka menerbangkan diri sendiri. Dengan bebas mereka bermain di atas langit. Layaknya anak-anak. Tiba-tiba sebuah pesawat terbang melintas. Karena tekanan arus udara yang kuat, Steve langsung pingsan. Andrew langsung bergerak menolong Steve. Dengan begitu, Steve selamat. Sejak itu, mereka semakin akrab. Setelah mereka tahu situasi Andrew di sekolah, mereka memutuskan untuk membuat Andrew terkenal. Andrew mengatakan bahwa ia tak punya keterampilan. Namun Steve tidak menyetujui perkataannya. Di panggung pertunjukan sekolah hari ini, para siswa menunjukkan berbagai keterampilan. Waktunya Andrew tampil. Andrew memulai pertunjukannya. Ia mengulurkan tangannya, kartu langsung terbang ke telapaknya. Berjalan di atas tali sambil bermain bola. Sebuah pertunjukan yang sangat berhasil. Ia mendapat banyak sorakan. Semua siswa kagum dengan pertunjukannya. Gadis-gadis pun mulai mendekatinya. Malam ini, ia minum kebanyakan. Gadis ini membawanya ke kamar lantai atas. Steve mengambil kamera berencana untuk merekam semua ini. Tapi gadis itu tiba-tiba berlari keluar dari kamar. Ternyata Andrew muntah-muntah. Steve menertawakannya. Andrew merasa malu lalu menyuruh Steve pergi. Esok harinya, ia mengendalikan seekor laba-laba di rumah. Ia menatap laba-laba itu dengan tajam. Lalu laba-laba itu dihancurkan olehnya. Andrew dipanggil oleh ayahnya. Merasa ia hanya menghabiskan uangnya saja. Andrew dimaki-maki. Kemudian ia dipukul oleh ayahnya. Akhirnya Andrew melawan. Ia melemparkan ayahnya ke lantai. Lalu ia terbang ke langit dan bermain-main dengan petir. Ia membutuhkan ketenangan. Steve mendatanginya. Namun mereka bertengkar. Steve dipukul jatuh dari langit dan tewas. Hari ini Andrew berjalan di sekolah. Tetapi ia dibuli lagi. Setiap orang mengejeknya. Ia memanggil seseorang di depannya. Ia langsung mencabut giginya. Dan memberitahunya bahwa singa tidak akan merasa bersalah jika membunuh domba.
Seperti halnya manusia membunuh lalat. Lalu ia perlahan mengepalkan tangannya, dan mobil di belakangnya hancur. Suatu hari, ia melihat ibunya yang sakit tanpa selimut. Dengan kekuatannya, ia menggerakkan selimut itu. Demi mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya, dia memakai topeng dan mendatangi 4 orang yang biasa membulinya. 4 orang ini enggan menurutinya. Ia mengulurkan tangannya, lalu menembak salah satu dari mereka. Yang lainnya langsung melarikan diri. Ia menghabiskan 2 orang lagi. Lalu dengan satu loncatan, satunya lagi tergeletak di jalanan. Andrew mengobrak-abrik dompet mereka, kemudian pergi dengan uangnya. Setelah dia hitung, uangnya terlalu sedikit. Kali ini ia merampok sebuah minimarket di pom bensin, memasukkan uang di kasir ke dalam tasnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Si kasir mengejarnya dengan membawa pistol. Pistol itu terlempar ke samping olehnya. Lalu terjadilah bencana, pom bensin tersebut meledak. Andrew pun terluka dan dirawat di rumah sakit. Saat ayahnya datang membesuk, ia dikabari bahwa ibunya telah meninggal. Ibunya meninggal karena pergi mencarinya. Ayah marah kepadanya. Ia dimaki-maki. Ketika ia hendak dipukul, Andrew terbangun. Lalu ia melemparkan ayahnya ke bawah. Untung Matt datang. Sang ayah terselamatkan. Tekanan yang Andrew alami selama ini membuatnya lepas kendali. Ia memecahkan kaca sebuah gedung tinggi. Semua orang berteriak. Matt datang membujuknya untuk berhenti menyakiti orang-orang, tetapi ia telah kehilangan akal sehatnya, dan ia telah lepas kendali. Ia bergumam bahwa dirinya adalah predator terkuat. Sebuah bus langsung menabrak Matt. Matt terbanting menabrak gedung. Andrew terbang ke atas gedung lainnya. Matt datang dan langsung menghantamnya ke bawah. Mereka terjatuh di atas jalanan. Mereka pun mulai bertarung dengan mengendalikan berbagai benda. Andrew dengan kondisi buruk akhirnya jatuh. Sejumlah mobil polisi datang ke lokasi, lalu mengepungi mereka. Tangan Matt tertembak oleh polisi. Andrew berteriak dan mengamuk. Lalu ia terbang ke langit. Namun karena kondisi tubuhnya yang buruk, terakhir dia jatuh lagi. Polisi datang mengepungnya. Semua pistol membidiknya. Lalu terdengar suara tembakan. Namun semua peluru berhenti di udara. Lalu semua polisi dilumpuhkannya. Ia terus meraung. Matt melihat kondisi ini. Bangunan di sekitarnya hancur. Banyak warga sipil terluka. Matt terus berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Pada akhirnya, Matt tidak punya pilihan lain selain membunuh sahabatnya Andrew. Sebuah kisah yang tragis. Pembentukan karakter dan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Perhatikan orang-orang di sekitarmu, ataupun diri Anda sendiri. Yang di luar kendali itu kekuatan supra atau sifat manusia.